Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adekku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil mereka ditumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka, kata Siti. Bu, mengapa yang angkot tadi mogok? Kata ibu, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup akibat mobil tersebut mogok. Siti berkata lagi, berarti bensin sumber energi mobil ya bu? Kata ibu. Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Kata Siti, bahan bakar minyak terbuat dari apa bu? Kata ibu, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Kata Siti, berarti sulit ya bu memperoleh BBM itu? Kata ibu, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Kata Siti, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja bisa banyak digunakan. Kata Siti, lama-kelamaan dapat habis ya bu. Betul nah, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Kenapa? Karena cadangan BBM di bumi akan makin sedikit. Kata Siti, oh begitu ya bu? Ya nak, wah kita sudah sampai, ayo siap-siap turun. Oh iya bu. Kalian telah membaca percakapan di atas, sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah ini contoh saya buatkan nak ya. Bensin adalah sumber energi mobil. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik, bensin juga dapat dipakai untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. 2. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Fosil, mogok, BBM, mogok, bensin, energi. Nah, yang A, bahan bakar minyak saat ini berasal dari fosil hewan yang jutaan tahun lalu yang mati. BBM, bensin adalah salah satu bahan bakar minyak. Mogok, kendaraan akan mogok apabila kehabisan bahan bakar minyak. Bensin, Pertamax adalah salah satu bahan bakar minyak jenis bensin. Energi, kendaraan bermotor bisa menghasilkan energi karena bahan bakar minyak. Ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini nak ya, cara menghemat energi yang berupa BBM. 1.
Berjalan kaki apabila pergi ke tempat yang dekat, ya kan? Nggak perlu menggunakan kendaraan bermotor ya. Naik transportasi umum saat bepergian, ya kan? Menggunakan sepeda apabila pergi ke tempat yang dekat. Menggunakan energi alternatif, banyak energi alternatif ini ya. Terus menggunakan bahan bakar minyak seperlunya. Ayu mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Nah, ini jarum pendek 11, jarum panjang 12, ya kan? Itu menunjukkan pukul 11, ya kan? Jarum pendek terletak pada 11, jarum panjang terletak pada angka berapa? Angka 12. Itu disebutnya pukul 11. 5 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit, kan? 11.15 menit ya nanya. Kalau ngomongin jarumnya, nah seperti ini jarumnya ya. Jarum pendeknya tetap di 11, jarum panjangnya ke 3. Nah, setiap angka ini adalah kalau dihitung menit adalah 5 menit. 12 ke 1, 5 menit, tambah 5 menit kedua 10 menit, tambah 5 menit ketiga, jadinya 15 menit. Nanti kan, lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11, sedikit. Jarum panjang berada di angka 3. Pukul 11.15. 15 menit kemudian Siti berangkat. Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, jarum pendek ada di tengah-tengah antara 11 dan 12 karena di posisi sudah di tengah pertengahan jam ya. Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Itu berarti menunjukkan angka 30 karena setiap ini adalah 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Jadi pukul 11 lebih 30 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam pada waktu-waktu berikut ini. Nah, pukul 7 pendek di mana nak? Itu 7 panjangnya 12. Nomor 2 pukul 7.20. Nah, jarum pendeknya udah melewatin dari angka 7 ya kan, jarum panjangnya menuju ke angka 4. Nah, pukul 6.40. 6.40 itu jarum pendeknya udah melewatin pertengahan antara 7, 6 dan 7 ya. Jarum panjangnya ada di angka 8, ini adalah 40 ya. Dan pukul 9.15. Jarum pendek menuju 9 tapi sudah melewati angka 9 sedikit dan jarum panjangnya menuju ke arah arah nomor 3. Itu adalah pukul 9.15 menit. Selanjutnya pukul 3.45 menit. Nah, ya kan? Jarum pendeknya sudah melewati pertengahan dari 3 dan 4. Jarum panjangnya menuju ke angka 9. Nomor 6, 10, jam pukul 10 menit. Jarum jam pendek sudah melewati angka 10. Jarum jam panjang menunjukkan di angka 2. Ini adalah 5 menit. 12.15, kedua adalah 10. Nomor 7 pukul 6.00. Nah, ini lebih gampang, 00. Jarum pendek menuju ke angka 6, jarum panjang angka 12. Terus nomor 8 pukul 6.30 menit. Jarum jam pendek itu ada di tengah-tengah antara 6 dan 7. Jarum panjangnya terletak di menunjuk arah 6. Nah, nomor 9 pukul 12 semuanya itu ke arah nomor 12 ya kan, mulai dari jarum pendek dan jarum panjangnya. Pukul 12.30. Nah, jarum pendeknya di pertengahan antara 12 dan 1. Jarum panjangnya menunjukkan ke angka 6. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam ya kan, 24 jam pukul 00 sampai 12, mulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, ini jarum jam menunjukkan angka 1.
panjangnya angka 12. Gambar ini menunjukkan pukul 13, jarum jam pada angka 1, jarum panjang yang angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1, ya kan? Sama dengan pukul 1. Nah, gambar selanjutnya adalah pukul 2, ya kan? Pendeknya ke-2, panjangnya ke-12, ya kan? Atau menunjukkan pukul 14, ya kan? Itu sama, pukul 14 itu sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 05.00, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 06 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7, jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut, ya. Siti memulai belajar pukul berapa? Pukul 07, ya kan? Sekolah selesai pukul 12, ya kan? Berapa lama Siti, ya kan? Berapa lama Siti belajar? Nah, ini saya hitung Siti belajar selama 5 jam. Kalian juga bisa menghitung dengan cara bersusun, ya. Coba seperti ini, ya kan? 12, ya kan? Di 12, pukul 12.00, ya. Dikurangi 07, cara menghitungnya lebih gampang. Dikurangi, ya. Nah, kita dari sini dulu 0,0,0, ya kan? Ini 12 kurangi 7 itu sama dengan berapa? 0,5, ya. Hasilnya ini, ya kan? Hasilnya adalah ini. Nah, ini sama aja dengan berapa? Sama aja dengan pukul, dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 5 jam, ya kan? Berarti ini jumlahnya adalah 5 jam. Lama Siti belajar adalah 5 jam. Ini contoh menghitung, ya. Bisa kalian juga menggunakan ini. Mulai dari jam 7, 7 di mana? Nah, ini. Kalau kita hitung meloncatnya kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 jam. Pukul 5 nomor 2, pukul 15 sama dengan pukul 15 sama dengan pukul berapa? Pukul 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa 5 sore? Angka 17, ya kan? 17.00. Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama, nah kita bisa menggunakan dengan hitungan bersusun. Hasilnya adalah 2 jam. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah, tinggal kita pukul 5-nya dikurangin pukul 3, ya kan? Sama dengan 2 jam. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap sama belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.